Oh, jadi Filmapres, sebentar, Filmapres itu apa sih kepanjangan? Pemilihan mahasiswa prestasi. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Iya. Wah, berarti Yang kita. ngarep menang juga sih. Sebenarnya semakin ada motivasi juga pas jadi mapres ini, Man. Orang mengenal bahwa kita ini kan mapres, jadi pastikan kita harus bisa kayak berperilaku, menjadikan contoh yang terbaik gitu untuk teman-teman semua. Seneng nggak kuliah di prodi akuntansi? Seneng sih. Seneng ya. Apanya seneng, kita gimana? Lingkungannya Senengnya gimana? kompetitif, Pak. Iya. Kompetitif ya? Iya, kalau Kompetitif gimana sih? Soalnya gini, saya tuh dapet Terdiri lebih ke mengajar. Hah? Mengajar. Mengajar, kenapa mengajar? Pak? Karena kalau kita udah mengajar, pasti kan juga belajar. Jadi kalau kita udah setiap hari mengajar nih, apa yang kita pelajari juga bisa lebih meningkat kemampuannya, lebih teringat gitu, Pak. Tuh in one ya? Iya. Nah, pakai reman nih. kalau menurut kita sendiri harapan bagi prodi kita ini akuntansi lebih mendukung mahasiswanya untuk berprestasi lagi gitu. Jadi punya wadah sendiri. Iya. Mungkin bisa dibuat kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya Proaxiers yang ada di channel, selalu setia di channel YouTube Prodi Akuntansi Usus. Welcome back to Proaksi Podcast Series. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang keren ya. Ini adalah mahasiswa dari Prodi Akuntansi FEB USU. Beliau-beliau ini pemenang Filmapres yang diadakan beberapa bulan yang lalu ya. Please welcome Regita. Ya, Regita kan namanya? Iya, Pak. Regita. Regita dan Ferdi. Ya, Ferdi. Ya, Regita mungkin boleh dikenalkan ke Proaxiers kita hari ini. Siapa Regita? ya. Halo, perkenalkan nama aku Regita Widianti dari Stambuk 2020 Prodi Akuntansi. Aku merupakan mahasiswa berprestasi FEB USU urutan 1 tahun ini. Wah, Fer? Silakan, Fer. Halo, kenalin nama aku Ferdian Sumanurung dari Prodi Akuntansi Stambuk 2020. Aku mahasiswa prestasi 2 di FEB USU. Oh, jadi Filmapres, sebentar, Filmapres itu apa sih kepanjangan? Pemilihan mahasiswa prestasi, Pak. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Iya. Wah, berarti kalian ini adalah best of the best-nya dari Mahasiswa berprestasi. mahasiswa di USU, di FEB ya? FEB. Wow, hebat. Alhamdulillah. Hebat banget. Ya, selamat ya. Nah, jadi ini masih fresh ya? Fresh. Oke. Ngapain ikut Filmapres? Ayo. Ikut Filmapres kayak emang impian aja sih dari dulu ngelihat cutting sebelumnya kalau Filmapres 1 FEB Bang Dava ya? Iya, Bang. Ya. Yang dulu. Jadi kayak Bang Dava tuh kayak motivasi Oh, juga. Dava. Oh, Iya, iya, Bang Dava, Dava. iya. Udah gitu dong sih. Ternyata menang. Iya. Ya. Memang ngarep menang atau nggak ngarep? Tahu kok bisa menang gitu? Iya. Kita. Ngarep menang juga sih. Iya, memang yang sah-sah aja sih ngarep menang gitu. Berarti sudah pede kira at least Sudah pede masuk. siap 3 besar atau 2 besar lah gitu ya. Atau memang pede aku pasti menang. Masih menang. Enggak juga sih, soalnya saingannya ada Ferdi, Luis juga keren-keren Iya, prestasinya, keren Pak. ya. Yang dari prodi lain juga keren ya. Iya. Hebat-hebat semua. Fer, gimana kamu, Fer? Oh, dari Ferdi sendiri sebenarnya udah ditargetkan sih, Pak. Emang dari awal masuk kampus pengen jadi mahasiswa prestasi gitu, Pak. Jadi sebelum jadi semester awal Ferdi emang ada kayak udah nyiapin capaian unggulan gitu, kayak ikut lomba. Memang awalnya Ferdi selalu gagal gitu, tapi dari kegagalan itu ya Ferdi buktikan gitu, jangan menyerah dan ikut lagi gitu, dan belajar dari masalah yang dari sebelumnya gitu, jadi mengevaluasi diri gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa kalau kita gagal Nggak kan apa-apa, sebenarnya. Pak. Nah, iya, itu nggak apa-apa kan? Ya, Dek. Kita kan pernah gagal juga kan? Kalau Dede Rido gagal dalam apa, Dek? PDKT. Ya. Oh. Iya nih.
Kalau kita gagal dalam ini ya, apa namanya, rescheduling terus ya. Ini juga rescheduling. Aduh ya Allah. Baik. Setelah susah nggak sih ikut Pilmapres itu waktu kualifikasi, ada karantinanya? Nggak ada sih, Nggak saya ada. nggak ada coach. Kualifikasinya gimana? Kalau Ketat nggak? kualifikasi Ketat. Wow. struggle-nya tuh bukan pas Pilmapresnya, cuman Oke. pas ngumpulin CU-nya. Oh, ada interviewnya juga ya, Fer ya? Ada interview mengenai CU-nya gitu Pak. Gitu ya. Juri-jurinya siapa? Kira-kira dari mana aja? Untuk juri sendiri memang dari dosen-dosen FEB juga Pak. Seperti kayak ada Ibu Juwita. Oh iya. Oke. Ferdi sendiri, mungkin ya Ferdi dulu ya, Gita ya. Setelah ikut Pilmapres ini ada perubahan nggak di dalam hidup Ferdi ya gitu? Sebenarnya untuk perubahan dari setelah ikut Mapres ini sebenarnya nggak ada sih Pak, ada sebenarnya. Ya mungkin orang-orang lebih mengenal kali ya gitu. Ya lebih mengenal gitu. Jadi inilah ya, selebgram lah ya. Ya. Viral lah ya, viral. Ya, terus dari ada tambah motivasi atau malah udahlah cukup di sini aja gitu. Sebenarnya semakin ada motivasi juga pas jadi Mapres ini Pan. Orang mengenal bahwa kita ini kan Mapres, jadi pastikan kita harus bisa kayak berperilaku, menjadikan contoh yang terbaik gitu untuk teman-teman semua yang di FEB gitu Pak. Nih kalau mau ini jadi contoh ya kayaknya Gita sama Ferdi ya. Itu. Kalau Gita sendiri apa? Gita ada perubahan nggak dalam hidup Gita setelah atau sehari-hari setelah ikut Pilmapres? Ada sih Pak. Ada, banyak? Nggak cukup. Nggak. Cukup lah. Cukup lah. Gimana? Oke, cerita. Selama ini kan kita kayak capaian unggulannya tuh prestasi semua. Jadi kalau di Pilmapres tuh kayak ada pengabdian gitu. Jadi kayak Pengabdian gimana maksudnya? volunteer gitu ya, ke Volunteer kayak masyarakat seperti, gitu. Oh, ke masyarakat. Iya, itu tuh- Contohnya apa yang kalian buat? Enggak, itu sayangnya Pak. Kita tuh jadi berpikir kayak sebenarnya ikut mahasiswa berprestasi tuh nggak hanya berprestasi Oh, di prestasi lomba doang. doang. Di kampus aja, tapi mungkin bisa Ke masyarakat, berkolaborasi di iya. masyarakat. Punya Nanti impact. kita ikut proaksi yang berikutnya ada tuh ke masyarakat ya. Nanti Atau mungkin bisa kayak buat artikel ilmiah atau dan sebagainya. ya udah ikut proaksi kalau gitu, nggak usah jauh kemana-mana. Kita di sini semua sudah punya wadahnya gitu. Ya sekalian endorse ya. Endorse. Endorse. Jadi ada sih semua, jadi bisa ikut. Kayak ini nih, kita juga ada 14 kelompok mahasiswa itu kalau nggak salah 2022 ya. Itu terjun ke masyarakat mereka. Kebetulan saya juga sih ininya apa namanya ketua timnya gitu ya. Baik. Kemudian setelah ini ada nggak capaian lain yang Gita sama Ferdi yang mau capai lagi setelah Pilmapres? Ada nggak target-target lain? Ada sih. Sebenarnya kita ini tahun terakhir untuk Iya. ikut apa ya? Awarding night. Oh Jadi iya? kan setiap tahun kan kampus dari USU kan ada kayak awarding night, kayak malam penganugerahan mahasiswa berprestasi Iya. gitu Pak. Jadi Mungkin mungkin biasa di Dies Natalis itu ya? Enggak, bukan. di akhir tahun, Di Pak. akhir Di akhir Pak. tahun. Jadi USU tuh kayak Iya sih. apresiasi pada mahasiswa yang berprestasi. iya, terus dikasih insentif gitu. Oh, ya Jadi- udah, mudah-mudahan. Iya, jadi Nanti ikut lah. Iya, insentifnya tuh kayak lumayan gitu Pak. Lumayan apa ya? Eh, Kecil gitu. Enggak, lumayan lah bagi Lumayan kami untuk bagi mahasiswa gitu. Iya, untuk tapi keluar- sebetulnya kan lebih baik bukan itu, Iya. bukan materinya ya, bukan materi, tapi ya selain memang ini ajang untuk apa ya, eksistensi, tapi juga ini menjadi role model, contoh ya untuk mahasiswa mahasiswa yang lain. dan juga contoh buat dosen-dosen yang lain bahwa oh kita tuh bisa loh, mahasiswa kita tuh hebat-hebat loh gitu. Kadang-kadang kan dosen kan juga mahasiswa ini kebanyakan gimana Iya. gitu ya. Tapi ternyata di balik itu banyak, ternyata lebih banyak yang berprestasi kan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan seluruh mahasiswa kita di prodi akuntansi ya kayak Ferdi dan Gita ya gitu ya. Baik. So, jadi sekarang selain ikut ya upgrading diri ya lah ya, upgrading quality. Ferdi apa kegiatan sehari selain kuliah, ada aktivitas lain? Mungkin untuk Ferdi sendiri untuk selain kuliah ada kegiatan juga organisasi di luar maupun di dalam kampus. Untuk organisasi luar Ferdi ikut kayak sebuah komunitas akuntansi Indonesia gitu. Ngapain tuh? Dan kebetulan Ferdi jadi pengurus anggota penuh Pak, jadi kayak sekretaris prodi bagian akuntansi korporat dan syariah gitu.
Oh, yang syariah. Ferdi dapat yang kebagian akuntansi korporat dan syariah. Ya udahlah, undang lah ke sini. Masa itu di mana ininya? Kantornya di mana? Itu dari Jakarta, itu kan komunitas nasional Pak. Jadi itu di Jakarta Selatan. Yang kita wakilnya di sini siapa aja? Ada selain Ferdi? Ibu Malinda mungkin bergabung gitu Pak di gitu. KJI Ibu Malinda. Oh iya. Dari chapter Bu Malinda, cari apa namanya KJI untuk chapter tamu kita podcast di sini ya. Ya, awas jangan lupa. Ya, Ferdi nanti kasih tahu juga ya. Nggak, maksudnya gini, kita kan harus juga, mungkin mahasiswa yang lain banyak yang nggak tahu kan. Artinya kita mahasiswa itu sudah punya wadah loh. Iya, untuk kita itu untuk belajar, bahkan juga mana tahu ya besok kalian juga bisa mengajar, kan? Artinya dari pengalaman kayak gini kan kita bisa improve gitu. Gita? Kalau kita tahun ini lagi nggak ikut organisasi kayak Ferdi, jadi emang fokus lagi Kuliah. selesain sertifikasi brevet juga. Oh, brevet. Brevet, terus juga lagi ikut lomba-lomba. Kemarin nggak ikut apa namanya dari Iya. Prodi kan ada ditawarin sertifikasi apa namanya yang nasional. Ada program apa namanya? Ada BIMTEK ya kok minggu lalu ya kayaknya. Ya ada. Ada kan? Kok nggak ikut? Nggak sampai infonya dari KJI. Enggak, dari grup Prodi ada sih. Iya dari Prodi di IG ada. Mungkin kurang sih. Sering-sering lihat IG, follow IG, ya, Prodi itu banyak. Sering baca buku infonya. kita. Iya karena flash news itu di IG gitu. Makanya kalau mahasiswa nggak tahu kemana aja gitu, gitu ya. Sayang tuh, itu free kok, free, mahasiswa free. Kalau nggak salah free, ya free. Dan itu sertifikasi nasional. Maka kalau dipakai kemana-mana bisa gitu, itu ya. Nah, cobalah nanti mungkin bisa di next insya Allah ada lagi ya. Tapi kuliah tetap ya. Kuliah sama paling ini ya. utama sih kuliah. Betul, iyalah, janganlah kita apa namanya itu yang apa namanya. Maksudnya gini, itu yang utama itu target kita. Target utama itu tetap di kuliah ya. Iya, Pak. Tetap kuliah. Nah, ini yang apa namanya yang agak tadi sudah agak serius-serius ya. Sekarang yang kita santai-santai. Sudah Ferdi dan Gita angkatan 2020 ya. Iya. Berarti di sini sudah 3 tahun ya. Ngerasa seneng nggak kuliah di prodi akuntansi? Seneng sih. Seneng ya. Apanya seneng? Gita gimana? Lingkungannya Senengnya di mana? kompetitif Pak. Iya. Kompetitif ya? Iya, kalau Kompetitif gimana sih? Soalnya gini, saya tuh dapet ini ya cerita nih Iya. ngobrol. Kebetulan kan ya saya sering ngobrol sih sama mahasiswa. Pak, kok kayaknya kalau udah kuliah itu beda banget ya Pak kayak di SMA gitu. Kalau SMA tuh ada lomba ini, kita bersaing ranking 1 kok di sini malah kalau kuliah itu nggak ada persaingan. Oh, salah. Saya bilang. Salah kan? Salah banget kan? Kelihatan aja kayak Ayo mereka coba tuh- coba Git cerita Git. kalau kita perhatiin nih dari teman-teman mereka tuh kayak kelihatan biasa aja, tapi diam-diam Dibalik gitu itu, Di berprestasi. balik itu sebenarnya mereka lagi mempersiapkan Iya, diri untuk iya. berlomba gitu Pak sebenarnya. Diam-diam nanti baru udah appreciation Iya. post tentang apa gitu. Apa prestasi yang dimiliki dia atau sudah mengapa? Mereka tuh nggak gitu. update progresnya, cuman Iya. langsung kayak tiba-tiba udah ini gitu Pak. Tiba-tiba udah di kafe gitu. Bukan. Bukan ya? Tiba-tiba udah berprestasi. Udah gitu. membuat Udah sebuah hasil berprestasi lah. ya. Oh, gitu. Ini nih apa namanya? Suka ke kafe nih, ini orang ini. Ya. Ya. Kalau Ferdi sendiri selain kalau Gita kan kompetitif ya di sini ya. Kalau sebentar. Selain itu Git Seneng kuliahnya sih. asik gitu? Asik juga. Oh, asik ya? Asik, alhamdulillah. Asik-asiknya di mana Git? Asik sih, dosen-dosennya juga asik. Asik ya. Tapi belum pernah masuk sama saya gitu ya? Iya belum Pak. Belum ya? Kalau Ferdi gimana? Sebenarnya gak jauh beda sih sama si yang dibilang kita tadi. Jangan dong, itu nyontek. dong. Ya nggak jauh beda. Boleh. Nah, ya pokoknya karena memang dari dulu memang suka dengan akuntansi ya. Kalau Dari SMA, SMA, ya. SMA dulu di VS ya? IPS sering ikut Olimpiade OSN gitu Pak dulu. Jadi Oh di Polmed ya dulu ya biasanya kalau Olimpiade itu di Polmed dari biasanya? Enggak, bukan. dari Kemendikbud gitu Pak Olimpiade. Oh yang Kemendikbud. Yang Oh, OSN iya. gitu. Oh iya iya. Jadi ya memang karena dari dulu kayak suka kayak ngitung-ngitung gitu kan Pak. Jadi kayak asik juga nih ikut akuntansi gitu. Oh memang hobi ya, memang passion jadi akuntansi. Akuntansi kalau Ferdi passionnya di mana? Di mananya? Akuntansi akuntansi kan besar tuh. Iya. Mungkin Apalagi Ferdi kalau lebih suka di bagian keuangannya gitu. Oh finance ya. Iya, finance. Finance yang di Dan finance konvensional atau syariah?
Sebenarnya sih mungkin karena Ferdi ikut juga sebuah komunitas mengenai ekonomi syariah, mungkin Syariah. emang lebih sering ke syariah Nah, gitu. ini bisa jadi anaknya Bu Juwita nih. Bu Juwita tuh kita yang apa namanya pakar akuntansi syariah itu Bu Juwita ya. Oke, selain itu ada lagi Fer yang asik kuliah di prodi akuntansi FEB USU? Kebetulan Ferdi dapat lingkungan pertemanan tuh yang sangat benar-benar mendukung gitu supaya di akuntansi ini. Jadi memang kita berkompetitif, tapi di balik itu kita juga sama-sama gitu Pak, bekerja sama untuk kayak bisa membuahkan sebuah hasil tanpa kayak kita menyingkirkan teman gitu. Karena kan banyak banget orang bilang di kampus itu kayak bisa-bisa aja dia kayak dari depan dia kayak baik gitu, tapi mungkin dari belakang dia punya motor gitu Pak. Tapi sebenarnya dan alhamdulillahnya Ferdi menikam dari belakang. Iya gitu Pak. Dan banyak sekali sih Ferdi seperti itu. Banyak gitu kayak gitu masih rame ya? Kita kebetulan nggak pernah sih Pak di backstop gitu. Nggak, maksudnya dengar-dengar seperti itu, dengar-dengar ya. gitu. Dengar-dengar pasti banyak ya gitu. Iya Banyak pasti ya? ada Iya, sih Pak. Pasti ada. Tapi ya itu Cuma- tadilah kita, ya benar kata Ferdi, saya sangat setuju ya bahwa ya memang kita itu eksistensi kita itu harus menjadi berkah untuk orang lain gitu ya Fer, ya gitu kan. Jangan sampai ya memang sih kadang-kadang orang ya namanya orang ya pasti ada yang suka, ada di like or dislike itu ya biasa gitu kan, biasa. Ferdi sendiri mungkin atau Gita pernah nggak ngadepin kesulitan-kesulitan? Ya pastilah kesulitan yang maksudnya ngerasa ngenes banget atau gimana gitu kita di apa ini di selama proses perkuliahan? Paling kalau ngenes kalau mau Banyak tugas ya? bukan Pak, kalau mau ngurus surat-surat aja sih. Ya ini ya apa namanya administrasi Iya, ya mungkin ini administrasi. ya apa namanya ya karena mahasiswanya ya kalau sekarang ini 1.100 berapa yang aktif tuh 1.100 sampai 1.200 gitu sekali bertumpuk. Iya makanya kadang butuh waktu ya, it takes time gitu ya. Ferdi kalau Fer? Sebenarnya kalau menjadi seorang mahasiswa juga sendiri pasti ada yang namanya jenuh ya Pak, tingkat kejenuhan. Jadi mungkin pada saat Ferdi mengalami kejenuhan itu ya mungkin Ferdi kayak merenungkan diri, berpikir sebenarnya apa sih tujuan kita sebenarnya kuliah gitu. Nah ini bagus nih, ini nih untuk Proaxiers ini apa? Ini betul-betul inspiratif. Komitmen kamu kita gitu. sebenarnya awal kita kuliah itu sebenarnya apa gitu. Jadi pikirkan itu aja kembali berulang-ulang, pasti bakal lebih fresh juga ngerjakan tugas-tugas yang memang dari akuntansi sendiri banyak juga ya. Banyak tugas. ya, banyak pasti banyak lah. Karena memang akuntansi itu kan memang kita harus bukan hanya hard skill aja, Iya, tapi soft soft skill skill juga soft dibutuhkan. skill yang sangat penting sekali. Kadang orang tuh menganggap ya akuntansi itu ya debit kredit duit. Duit. Gitu. Sebetulnya enggak kan? Enggak ya. Kalau Gita sendiri kalau di akuntansi passionnya di mana? Audit. Audit. Kenapa audit? Nggak apa-apa, suka aja gitu meriksa-meriksa sesuatu yang janggal gitu. Janggal. Nyari kesalahan nih. Nggak boleh gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu. Bukan. Tapi ya? kata orang auditor itu gitu sih Pak. Enggak lah, mana ada nih, nanti banyak nih Pak Dio, maaf ya Pak Dio ya, Pak Dio nih, Pak Dio. Kita ini apa nih Pak Kelana juga ya. Enggak sih, auditor tuh bukan nyari kesalahan sebenarnya gitu ya, enggak harus, tapi dia menjadi partner sebetulnya, partner. Ya kalau ada yang, ya pasti kita salah lah, biasa, karena harus diperbaiki gitu ya. Selain auditing ada lagi? Nggak ada sih Pak, emang di situ Passionnya di pengen auditing, jadi auditor. apa sama Ferdi juga? Ada yang selain finance? Finance doang sih Pak. Finance Yang lebih aja. melekat dalam diri. Iya. Iya sih, iya akuntansi banget memang kalau finance ya. Akuntansi banget ya. Iya. Ya sih memang kalau ini yang apa ya? Sebelum apa? Kalau di akuntansi itu kan kita sekarang ini erat kaitannya pasti pakai teknologi kan? Iya. Ngikutin nggak? Kalau teknologi di akuntansi kurang sih Pak. Emang. Nggak, di auditing ayo. Kan passionnya auditing tadi. Ngikutin nggak? Ayo, apa Atlas tuh? gitu. Kurang sih Pak, jujur kurang. Kurang. Jadi setahunnya akuntansi itu manual aja. Nggak juga sih, emang udah terdigitalisasi kan sekarang. Emang Nah, so gimana? emang Ayo. cuman nggak ngikutin perkembangan gimana teknologi. Nggak ya. Tapi memang wajib ya kita Iya. di profesi itu memang wajib kita ngikutin Ikuti gitu ya. zaman. Kalau Ferdi, nah yuk. Untuk Akuntansi konvensional dan syariah tuh fully digital loh sekarang. iya benar. Kita nggak ketemu lagi tuh transaksi yang hampir semua cashless ya, hampir almost ya. Bahkan mungkin nanti kita akan malah kebalikan, susah cari transaksi yang
manual begitu ya. Semua cashless ya. Gimana Fer? Menurut pendapat Ferdi gimana Fer? Mungkin untuk pendapat Ferry sendiri ya, karena memang kita nggak bisa berhenti di sini, maksudnya kita harus mengikuti zaman perkembangan yang ada. Harus bergerak, Jadi, ya. kita harus bisa kayak ikut juga andil dalam mengikuti zaman tersebut Pak, karena kan ini kan selalu bergerak gitu zaman, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi sebagai manusia yang sekarang kita harus bisa ikut perkembangan dari teknologi itu sendiri Pak. Jadi seiring berjalannya teknologi kita juga harus bisa mengikuti gitu Pak. Apa sih sebetulnya motivasi atau mungkin harapan lah ya kalau misalnya dari Ferdi dan dari Gita. Tadi kan asik nih ternyata kuliah akuntansi itu ya, asik ya. Kira-kira apa sih harapannya untuk prodi di rumah kita ini, rumah kita tercinta ini menurut Gita dan Ferdi? Siapa duluan mau? Gitu. Boleh. Boleh Kita ya? Kalau menurut kita sendiri harapan bagi prodi kita ini akuntansi lebih mendukung mahasiswanya untuk berprestasi lagi gitu. Jadi punya wadah sendiri. Iya. Mungkin bisa dibuat kayak mungkin adik-adik kita kurang paham ya gimana cara buat esai yang baik, Iya, KPI mungkin gitu paper atau gitu. bisnis plan mungkin bisa dibuat suatu wadah. Sudah ada. Oh iya. Sudah. Di 2002-2001 ada. Oh iya. Iya nggak apa-apa lah. Ada, sudah ada, itu sudah ada. Ya, Sudah. kemudian kalau untuk adik-adik kita sendiri anak akuntansi mungkin kayak lebih berani aja gitu. Kita Lebih berani ya? iya lebih berani karena dulu kakak juga kayak gitu. Lawannya tuh kayak dari universitas-universitas Yang ternama ternama gitu. Iya, tapi bukan berarti Bukan ternama berarti itu nggak bisa kita nggak bisa kalahkan. kita kalahkan gitu. ya. Biasa itu gagal sekali, 2 kali, 3 kali, tapi coba aja terus. Coba dan coba lagi Ya, ya. karena kami juga pernah gagal, Gagal. sering Sering gagal, Sering ya. kali. Iya, iya sama sih. Nikmati aja prosesnya gitu. Nikmati Nikmati proses, aja. benar ya. Kadang memang dari kepedihan, berdarah-darah, menangis-nangis itu jadi apa ya? Jadi air mata itu jadi berlian ya. Iya benar. Iya. Ada lagi? Gitu. Mungkin itu aja sih. Nah, Fer gimana? Mungkin Fer? untuk Ferdi sendiri semoga prodi kita ini menjadi prodi yang unggul dari yang keunggul-unggulannya gitu. Jadi best kayak of the best of the best. iya gitu benar ya. yang kayak Bapak bilang tadi lah. Jadi semoga bisa lebih kayak berkolaborasi lagi dengan mahasiswanya, mahasiswa akuntansi kita, karena sebenarnya mahasiswa di akuntansi kita sebenarnya banyak banget yang berpotensi gitu Pak. Cuma mereka masih belum gak berani gitu untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Padahal wadah di prodi kita sendiri juga udah banyak Sudah ada menyediakan gitu. gitu. Ya. Fer, ini menarik Fer. Nggak berani. Ferdi mungkin dalam ngobrol-ngobrol sehari-hari mungkin kita. Kenapa mereka nggak berani gitu? Memang itu ini ya sebentar ya. Maaf saya potong sedikit. Karena memang dari dulu mahasiswa akuntansi itu memang bagus-bagus dan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Tapi ya itu tadi. Kenapa ya? Kalau sekarang kenapa? Kalau dulu ya kita tahu ya. Kalau sekarang apa kira-kira? Kenapa mereka kalau malu-malu nggak mungkin lah ya. Kalau malu ngerasanya nggak mungkin ya. Nah, mungkin Fer bisa cerita sama Gita ya. Mungkin kalau dari mungkin mereka mungkin berpikir gak berani ini mungkin kayak mereka tuh Merasa kecil merasa ya, dibanding- takut gitu. Iya. Kayak ketakutan mereka ini lebih mendalam. Takut apa? Maksudnya ini takut apa? Takut akan Takut udah kalah, berpikir takut salah? udah berpikir yang enggak dulu nih Pak sebelum mereka OVT dong. iya overthinking gitu. OVT ya. Overthinking duluan karena Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. nggak boleh seperti itu sebenarnya. Dan itu merupakan sebuah hal yang patut kita minimalisirkan dalam hidup kita sebenarnya. Oh, oke. Tapi ada ya, memang kita di yang angkatan 20 gitu ya. Memang ketakutan itu gitu ya. Ada banyak sekali. Udah insecure duluan. Insecure duluan sebelum mulai. Insecure ya. Insecure duluan. Sebetulnya sih nggak perlu ya. Biasa-biasa Ya, aja coba kali. aja dulu Coba. ya. Gita juga gitu. Gimana kalau persepsi kita gimana? Kalau dari pengalaman kita sih dari yang dulu-dulu sebelum bisa kayak terbiasa menang di event lomba gitu Pak, kita dulu juga berpikiran kayak gitu sih. Kita berpikir univ-univ yang bagus nih lawannya bisa nggak ya aku kalahin gitu. Tapi coba aja gitu lama-lama belajar dari kekalahan. Nanti tuh tahu sendiri keywordnya gitu Pak, kayak kuncinya gitu. Apa tuh salah satunya? Yuk, mungkin bisa jadi spoiler di sini. Kalau kuncinya banyak-banyak cari referensi aja sih Pak. Referensi. Iya, karena kalau lomba-lomba, apalagi kalau lomba-lomba karya tulis ilmiah atau apa itu referensi itu penting banget. Referensi ya, harus ini ya.
butuh kemandirian dong. Iya, kalau gitu benar. ya, harus struggle ya. Ya memang kalau salah satu ya ini memang, nah inilah alhamdulillah kembali terbukti bahwa from our founding father kita, dari pertama kali prodi ini dibuat, beliau itu sudah menanamkan budaya prodi akuntansi kita di sini adalah struggle. Jadi akhirnya terbukti kan ke kalian juga kan, alhamdulillah. Akhirnya berapa tahun loh? Prodi kita ini lebih dari 60 tahun loh umurnya. Ya kan? Tahu nggak? Nggak tahu? lebih dari 62 tahun malah. Ya. Bayangkan 62 tahun budaya dan filosofi itu bisa bertahan, itu kan hebat. Ya, struggle, berusaha keras. Dan satu lagi yang pertama itu adalah integritas. Ya kan? Saya yakin kalian punya integritas yang baik gitu ya. Nah, ya itu tadi ini ya kita masuk ke sesi asik-asik nih, sesi asik-asik. Kita biasanya kalau tamu-tamu di Proaksi Podcast Series ini akan dikasih semacam rapid question, nah gitu ya. Jadi ini ada 3 question nih. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Ferdi dan Gita. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama itu belajar atau mengajar? Belajar. Kenapa belajar? Karena kita nggak punya passion buat mengajar orang. Lebih suka belajar, apalagi kita tuh lebih nangkep kalau belajarnya otodidak gitu. Oh gitu? Ya, lebih senang belajar otodidak sendiri sebenarnya. Ya maksudnya, tapi biasanya kalau orang bisa otodidak tuh bisa ngajar loh. Nggak punya passion mengajar. Jadi kerja aja gitu. Jadi berarti mau kerja. Mau kerja, pengen punya bisnis sendiri juga. Semoga. Terdiri lebih ke mengajar. Mengajar. Mengajar, kenapa mengajar? Karena kalau kita udah mengajar, pasti kan juga belajar. Jadi kalau kita udah setiap hari mengajar nih, apa yang kita pelajari juga bisa lebih meningkat kemampuannya, lebih teringat gitu Pak. 2 in 1 ya? Iya. Udah pakai reman nih. Akuntansi banget deh. 2 in 1 ya. Oke, itu bagus sekali ya. Alhamdulillah. Yang kedua, berprestasi internasional atau nasional? Keduanya boleh. Oh, nggak boleh dong, 1. Pilihannya 2, harus 1. Nasional mungkin. Nasional, fair? Ferdi, nasional juga. Nasional. Kok nggak internasional sih? Mungkin Ferdi lebih milih ke nasional, ya ingin menjelajahi dulu nih bagaimana mahasiswa-mahasiswa seluruh di Indonesia gitu Pak. Jadi sebelum kita masuk ke level internasional, kita harus juga belajar dari yang nasional ini, bagaimana konsep dari nasional itu sendiri gitu. Oh gitu. Karena kayak lebih nasional sumbernya juga ya, event nasional tuh lebih banyak gitu sumbernya. Oh masa sih? Iya, yang selama ini saya. Oh selama Iya, ini. Ya. Di upgrade lah ya. Upgrade itu banyak tuh, event-event internasional itu banyak. Rame malah. Wah, keren ya, keren ini. Tapi bagus lah, motivasinya bagus ya. Jadi level kita tuh sudah bukan level lokal lagi kan, regional, tapi nasional. Baik. Yang terakhir adalah bekerja atau membuat pekerjaan? Membuat pekerjaan. Membuat pekerjaan. Ya. Tapi tadi katanya mau bekerja. Iya, bekerja. Sinkron dong dengan yang pertama. Gitu. Wah, gimana? Bekerja buat menghasilkan kapitalnya dulu, Pak. Terus? Bekerja menghasilkan kapital baru buka Membuat pekerjaan. sendiri. Kapital apa nih? Pasti uang kan? Enggak harus. Jadi Modal kerja. Enggak harus. mindset juga. Tuh, tengok tuh ya, kalau mau ke podcast kita yang seri dengan Pak Taufik itu, tengok di situ. Nggak harus uang. Kalau sekarang sih nggak harus uang. Tapi termasuk modal itu ya ada peluang. Gitu. Iya. Peluang. Ide. Fer, gimana Fer? Kalau saya sendiri, pilihannya lupa. Bekerja atau membuat pekerjaan? Membuat pekerjaan. Membuat pekerjaan gimana Fer? Kalau menurut Ferdi gimana? Karena kita mendapatkan impact yang lebih besar daripada bekerja. Kita udah menciptakan lapangan pekerjaan, kita juga bisa menjadi sebuah leader di situ. Jadi kayak
kita berguna bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain gitu Pak. Berarti akuntansi itu profesi yang apa namanya, akuntan lah ya, bisa jadi leader gitu maksud Ferdi? Ya bisa jadi yang untuk kayak mimpin dalam perusahaan gitu kan Pak. Ya harus jadi leader kan artinya kan? Iya. Ya memang akuntan itu memang harus Iya, jadi leader, jadi nggak leader. harus jadi apa ya, dia sebagai apa namanya di level unit ya, Iya, dia enggak. harus jadi juga pemegang keputusan. Kalau sekarang kan malah lebih fantastis, kita jadi sebagai apa namanya strategic leader Iya, kan. benar. Nah, itu dia entrepreneur juga kan, entrepreneur banyak tuh kayak Pak Helmi Yahya, bisnisnya banyak, beliau akuntan ya. Pak Gita Wirjawan akuntan beliau kan, beliau itu akuntannya klub NBA Miami Heat. Tahu kan, tahu ya, NBA di apa namanya Miami Heat. Beliau itu ininya apa namanya former accountingnya. Mudah-mudahan apa namanya beliau ini. Kalau Pak Helmi pernah jadi tamu kita. Pak Helmi Yahya. Terima kasih Pak Helmi Yahya, sehat Pak Helmi, nanti datang lagi ke sini Pak Helmi. Pak Gita ya Pak Gita nanti jadi tamu kita di sini. Ya itu tadi ya, seru nih ya ngobrol-ngobrol, memang asik nih sama mahasiswa-mahasiswa, asik ini ya gitu. Cuma sayang waktu jua yang membatasi kita gitu ya. Nanti insya Allah nanti kayaknya harus ada sesi kedua ini ya. Seri yang kedua ya. Boleh. Ya. Nanti Ferdi ini apa namanya ajak tim ininya itu ya, yang akuntansi Indonesia ya, komunitasnya itu. Gita juga kan ada, Gita ada di komunitas mana? Ada juga ikut komunitas? Dulu pernah sih Pak, SGC, Smart Generation Community USU. Ada di, ini ada. juga ya, ke youth community juga ya. Iya, itu kayak pengembangan mahasiswa juga. Masih aktif? Udah nggak lagi sih Nggak Pak. lagi, apa-apa. Nanti bisa ini ya, kita lanjutkan nih, kayaknya asik nih. Tapi waktu yang ini ya, yang membatasi kita. Membatasi ya, terlimitasi. Ini gara-gara ini nih, dilimitasi nih ya. Sekali buat tuh sejam gitu. Baik, itu aja untuk Proaksier, itu aja yang obrolan kita hari ini dengan Ferdi dan juga dengan Gita, pemenang ya. Pemenang apa? PK? Pilmapres. FEB USU 2023 ya, 2003. Selamat dan sukses selalu untuk Ferdi dan Gita. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Terima kasih sudah kesini loh. Ya, ya itu tadi ya podcast kita hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dengan tamu-tamu kita yang inspiratif dan keren-keren lainnya hanya di Proaksi Podcast Series. Dan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine. Bye-bye. Dadah.